Jadi nanti kita akan diskusi. Jadi ada dua topik besar rupanya. Jadi di sini adalah bagaimana manfaat konsumsi ikan. Oh, saya mohon maaf Ibu. Ini kalau saya start videonya nanti komputernya suka panas dan kemudian otomatis mati sendiri. Jadi saya mohon maaf videonya saya matikan ya Bu ya. Oke. Jadi yang pertama adalah tentang kecerdasan dulu, dan yang kedua adalah nanti bagian lebih ke kita harus ingat kembali atau dasar-dasarnya untuk imunitas itu adalah itu balance di situ. Karena yang berusaha kita kita cegah atau kita kendalikan itu adalah imbas dari imunitas yang bekerja luar biasa melawan infeksi, yaitu inflamasi nantinya. Dan itu yang kita kendalikan supaya tidak apa ya runaway gitu, sehingga tidak menyebabkan gangguan yang lebih besar lagi, gangguan negatif. Dan itu kurang lebih nanti kita satu persatu. Yang pertama adalah memperkenalkan, saya ingin memperkenalkan yang satu ini. Jadi kurang lebih adalah ini slide dari tahun 2015 tentang konsumsi ikan yang dilihat oleh peneliti Zhao ini. Jadi kurang lebih timnya itu melihat konsumsi ikan di dunia, dan kemudian ketika dicek terhadap mortalitasnya, terhadap angka kematian, maka mereka yang mengkonsumsi ikan, kalau Anda lihat di sini adalah minimal 60-80 gram sehari, yaitu kurang lebih adalah satu porsi ikan. Maka tim tersebut itu melihat di seluruh dunia, itu angka kematian oleh kurang lebih adalah oleh semua faktor yang berhubungan dengan gaya hidup, itu maka ada penurunan, dan ini signifikan kan gitu kurang lebih. Bahkan dia memplotkan secara kurang lebih ada dua confidence intervalnya, jadi ada yang optimistik sekali sampai ke 0,8 penurunan kematiannya, dan kemudian ada yang kurang. Tapi intinya adalah konsumsilah ikan 60-80 gram sehari, maka itu bisa mencegah kematian kan gitu kurang lebih. Dan tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Mahfud tentang kandungan gizi dari ikan. Jadi saya tidak perlu banyak mengulang. Kurang lebih saya ambil di sini sebagai contoh sarden, karena sarden kan banyak kita jumpai di Indonesia dan kemudian itu sangat mudah dijangkau ya. Dan di sini ketika kita melihat bahwa kandungan protein sendiri itu udah di atas daging kan gitu kan ya, daging sapi yang gitu, di atas 20%. Dan di sini saya ambil salah satu contoh sarden itu karena lemak yang cukup tinggi. Dan kenapa ini menjadi penting? Karena pembahasan kita adalah nanti berhubungan dengan yang disebut sebagai omega 3 itu. Jadi di sini ada eicosapentaenoat atau C20, omega 3, dan juga ada docosahexaenoat C22. Dan di sini untuk contoh sarden ini dia luar biasa tingginya. Kalau kita jumlahkan itu maka sudah 1.300 mg lebih kan itu. Selain itu tadi sudah sempat dikenalkan juga oleh Pak Mahfud, ada vitamin D, vitamin A, vitamin B, dan juga kemudian ada beberapa mineral lainnya. Contohnya adalah besi, zinc, kalsium, dan yodium kan gitu kan lebih. Ini bukan sarden kan gitu kan ya. Ini adalah kalau tidak salah bandeng, tapi mestinya saya bukan bidangnya kan gitu. Pak Mahfud mungkin lebih tahu. Terus bagaimana dengan konsumsi ikan terhadap perkembangan otak, dan itu kita melihat kembali seperti apa DHA atau tadi itu omega, asam lemak omega 3 berakumulasi di dalam janin dan kemudian di dalam otak sang bayi kan gitu. Jadi kurang lebih adalah kita melihat bahwa di sini terjadi peningkatan dan kemudian itu digunakan untuk pembangunan sel-sel otak ya. Dan kenapa kok DHA dan EPA terutama itu karena omega 3 dengan polyunsaturated fatty acidnya, maka itu penting sekali untuk menjaga fluiditas dari sel-sel saraf tadi itu. Dan ketika kita lihat di sini bahwa lahir di 40 mingguan kurang lebih, dan ini terus meningkat konsentrasi DHA yang terakumulasi di dalam otak,
dan ini sesuai dengan kebutuhan otak untuk terus berkembang secara sempurna dan kemudian untuk mendukung kemampuan kognitif, motorik juga, dan performance dari sang anak kan itu sampai ke usia 2 tahun, 3 tahun kurang lebih seperti ini. Sehingga DHA tadi itu yang ada di ikan itu menjadi luar biasa diperlukan oleh tadi pertumbuhan otak anak. Dan ketika ini yang saya temukan untuk papernya di tahun 2018, cukup baru, yaitu sama jadi Oyan ini dan timnya itu mencari berbagai macam studi yang melibatkan konsumsi ikan beserta perkembangan otak sang anak tadi itu, dan kemudian dites terhadap ini adalah Wigler untuk preschool performance test kan gitu ya kurang lebih. Jadi tes-tes kemampuan verbal dan kemampuan perform dengan baik dan kemudian memproses informasi yang diberikan kepada anak usia dini tadi itu memperlihatkan bahwa di sini terlihat sekali jelas bahwa untuk total skor dari kemampuan kognitif anaknya tadi itu verbal juga performance-nya, apalagi untuk processing dari otaknya itu, maka mereka yang mengkonsumsi ikan itu yang kemudian memiliki kecenderungan atau memiliki korelasi meningkat skor dari performance kognitifnya kan itu kan ya. Dan di sini terlihat untuk beberapa skor, contohnya total raw dan kemudian processing speed-nya, itu semakin tinggi konsumsinya maka semakin cerdas lah kurang lebih. Jadi dan itu terlihat dari fluiditas sel-sel otak tadi itu. Bahkan di sini kemudian ini sedikit mundur karena yang dilihat adalah lebih ke percobaan in vivo di sini menggunakan tikus di sini ya. Jadi tikus yang diberi makan yang lebih tinggi balance antara minyak atau dari ikannya terhadap minyak dari sumber nabati, sedangkan yang balance antara omega 3 omega 6-nya, maka yang terlihat itu adalah kalau misalnya ini bisa dilihat yang defisien itu adalah yang kurang, yang tidak balance di sini omega 3-nya, maka yang terlihat langsung otomatis korteksnya, ini sebagai contoh saya ambil satu saja, jadi visual cortex-nya dari otaknya tadi itu sudah mengalami penurunan kan itu kan ya, tidak dan ini untuk protein yang lainnya kan itu dibandingkan terhadap yang mengkonsumsi ikan balance terhadap minyak dari nabati lainnya, sehingga di sini ini berkorelasi dengan tadi foto yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Bahkan di sini itu adalah kapan mulai mengkonsumsi atau mulai mempromosikan yuk kita konsumsi ikan demi menjaga perkembangan otak anak secara sempurna. Maka di sini adalah yang diberi makan dengan minyak ikan yang seimbang tadi itu adalah dari pregnant. Jadi mulai dari kehamilan atau kebuntingan dari tikus tadi itu. Dan mereka yang tidak yang kurang mendapatkan minyak ikannya tadi itu, maka yang terjadi adalah penurunan otak ukurannya secara literal kan gitu kan ya. Dan kemudian satu lagi itu adalah muncullah yang disebut sebagai premature aging atau sel-sel kemudian itu mengalami kerusakan atau lebih cepat untuk mengalami gangguan sehingga mulailah penurunan daya kerja kognitif dan kemudian di sini adalah stress level dan emosi untuk si anaknya tadi itu. Sehingga tadi mulai dari kandungan sudah dijamin ya dengan konsumsi ikan yang baik, maka emosionalnya, otaknya, kemampuannya itu akan jauh lebih terjamin dibandingkan yang belum gitu kurang lebih. Jadi ini yang muncul. Terus kemudian ini yang baru lagi. Jadi ini lebih ke kalau misalkan sudah klasik lah, kurang lebih di bidang kita di gizi dan pangan itu bahwa ya betul penjaminan EPA atau konsumsi ikan itu membantu untuk meningkatkan cognitive function dan IQ-nya kan gitu. Nah ini yang tahun 2017 oleh tim Liu dan kawan-kawannya ini di Nature ini jadi cukup
signifikan itu adalah melihat bagaimana caranya selain tadi itu, selain EPA dan DHA itu menjamin atau membantu untuk fluiditas membran sel-sel otaknya, sel-sel sarafnya. Bagaimana kok kemudian bisa meningkatkan IQ-nya, kognitifnya. Dan di sini adalah sehingga di sini ditulis bahwa mereka memperkenalkan bahwa ya betul konsumsi ikan yang lebih tinggi atau yang tinggi itu akan meningkatkan kognitif. Tapi jalan tengahnya, bagaimana caranya menuju ke arah sana itu yang belum diungkap lah gitu kurang lebih. Dan di sini di paper yang ini maka memperlihatkan bahwa semuanya menggunakan jadi kelompok-kelompok anak-anak yang kemudian dicek, disurvei tingkat konsumsi ikannya dan seterusnya. Jadi ini yang tidak pernah makan ikan, yang makan ikan, dan yang sangat sering makan ikan. Maka ini beberapa kelompok, jadi sampai 1.000 lebih anak-anak tadi itu, dan itu di Cina, di Tiongkok, itu memperlihatkan bahwa mereka yang semakin tinggi makan ikan ya semakin sering, maka untuk IQ-nya ya, IQ score verbal dan kemudian performance dan kemudian overall-nya semuanya itu maka semuanya langsung meningkat. Jadi ini sudah di hasil manusia. Jadi tadi itu mengkorelasikan apa yang kita amati mulai dari secara empirik dan kemudian melihat dari tikus tadi itu. Dan bahwa di sini mereka melihat bahwa sebenarnya kenapa kok bisa membantu untuk IQ tadi itu, selain dari membantu kesempurnaan perkembangan otak, maka ini kalau kita lihat, jadi mereka yang mengkonsumsi ikan lebih banyak, often, sometimes, itu memiliki mutu tidur. Jadi di sini mutu tidur yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang tidak, never atau seldom, tidak jarang, tidak pernah mengkonsumsi ikan. Nah, sehingga di sini ini yang sangat mencolok melihat bahwa jadi ikan itu konsumsinya menjamin perkembangan sel-sel otaknya dengan sempurna dan kemudian juga membantu untuk menjaga balance-nya ya dengan sleep di sini ya, dengan tidurnya yang bermutu, sehingga ini yang kemudian sangat erat kaitannya dengan IQ score tadi itu, dengan kecerdasan. Selain itu apalagi? Jadi ini sedikit waktunya bagaimana? Jadi sedikit keluar, bukan hanya kecerdasan, tadi kecerdasan sudah lihat, tapi kesehatan otak pun itu bisa dijamin atau bisa dijaga oleh konsumsi ikan yang baik kan gitu kan ya. Di sini tahun 2009 ini di Nature juga, Clinical Practitioner untuk Neurology, ini memperlihatkan bahwa dari berbagai macam studi yang melibatkan klinis, jadi hasilnya ke manusia semuanya, maka mereka yang konsumsi ikannya tinggi itu, ini sudah Bapak Ibu lihat bahwa ini signifikan sekali akan mengalami penurunan resiko terhadap penyakit Alzheimer. Dan di sini dilihat bahwa DHA yang ada di ikan dan kemudian masuk diserap, masuk ke pembuluh darah dan masuk ke blood-brain barrier ya, masuk ke otak, itu yang kemudian bisa ini kata kunci, jadi silakan dicatat, inflamasi ini bisa dihambat, bisa dikurangi oleh DHA omega 3 ini. Dan ini yang kemudian bisa mencegah terbentuknya plak, amyloid plak pada pada membran astrocyte, pada membran sel-sel saraf itu, yang kemudian menyebabkan kerusakan atau penuaan secara dini yang tadi dilihat di tikus tadi itu. Kemudian ini ada satu studi lainnya, dan ini population data, maka memperlihatkan bahwa mereka yang mengalami depresi ini ya, major depression, itu mereka kalau Anda lihat negara-negara yang konsumsi ikannya rendah kan, itu jauh lebih rendah. Dan di sini yang konsumsi ikan luar biasa tingginya, maka depresinya jauh menurun. Sehingga ini banyak sekali manfaat konsumsi ikan terhadap otak kan gitu, kecerdasan dan kemudian memelihara kesehatan otaknya. Jadi itu bagian pertama. Bagian kedua tentang imunitas. Jadi mudah-mudahan waktunya cukup 10 menit berikutnya. Tentang imunitas dan inflamasi. Saya nggak bisa panjang lebar di sini, tapi kurang lebih adalah kaitannya bagaimana? Kaitannya sangat erat. Kenapa? Karena
sistem kekebalan tubuh kita itu ketika teraktifkan oleh infeksi patogen dan seterusnya, atau virus yang sekarang ini sedang mewabah ya, maka respon tubuh kita dengan berbagai sel-sel aktif secara imunnya, macrophage sebagai contoh di sini, itu akan mulai melakukan perlawanan dan kemudian di sini akan berdiferensiasi membentuk macrophage yang lebih spesifik untuk melakukan perlawanan. Imbasnya apa? Ini berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya untuk populasi normal kan itu kan ya. Imbasnya apa? Imbasnya adalah muncullah inflammatory cytokines, yaitu mediator-mediator protein-protein lainnya yang bersifat inflamasi kan gitu kan ya. Mungkin kita harus mengingatkan kembali inflamasi itu apa? Radang kan gitu kan. Dan kita tahu radang itu gejalanya apa? Radang gejalanya ada demam, ada nyeri, ada bengkak, ada kehilangan fungsi, memerah dan seterusnya kan gitu. Dan ini bisa akan menghasilkan, jadi itu adalah respons terhadap perlawanan infeksi. Kenapa itu menjadi penting? Karena jadi siklus terhadap dua sistem kekebalan tubuh kita, ada yang naif atau yang natif ya. Innate immune system itu ada bakteri asing, ada bakteri datang, ada virus yang belum diketahui, dia langsung melakukan perlawanan. Sedangkan ada adaptif itu diperkenalkan terlebih dahulu di vaksin sebagai contoh, atau pernah mengalami sakit dan kemudian yang berikutnya dia udah jauh lebih siap. Nah, ini melibatkan inflamasi dua-duanya itu. Jadi di sini adalah ketika melakukan perlawanan pertama itu, maka muncullah banyak sekali mediator, seperti TNF alpha, interleukin 1 beta, ini yang sangat-sangat inflamatori. Dan ini akan membantu untuk mempersiapkan sistem kekebalan tubuh berikutnya. Sedangkan di sini adalah diperlukan juga antiinflamasi untuk menjaga keseimbangan dan mempersiapkan untuk persiapan di innate atau di sistem kekebalan yang natif tadi itu. Kurang lebih seperti itu. Masalahnya apa dengan inflamasi ini kan itu ya. Nah, sehingga sekarang kalau Anda lihat di sini berbagai macam penyakit ini, kanker diabetes, pankreatitis dan seterusnya sampai ke penyakit hati, itu karena tadi berlebihan inflamasi yang lepas kendali kan itu kurang lebih. Sehingga ini menjadi sangat kunci untuk selain imunitas, maka inflamasi pun harus kita jaga kan ya. Tingkatkan terus imunitas, inflamasinya tidak terjaga, maka muncullah penyakit-penyakit seperti ini. Sehingga bagaimana kaitannya dengan konsumsi dan imunitas? Nah, yang pertama adalah protein tadi itu. Protein kan sangat dibutuhkan di sini ya untuk proses penyembuhan, untuk pembuatan dari asam aminonya, itu pembuatan enzim mediator yang lainnya, dan itu penting sekali. Dan kita ingat kembali bahwa ikan memiliki atau mutu protein ikan itu luar biasa tingginya, komposisi asam aminonya itu komplit kan itu ya, sehingga sangat mendukung penyembuhan optimal. Berikutnya adalah vitamin A tadi itu. Jadi vitamin A di sini itu sangat berperan untuk modulasi, regulasi dan modulasi imunitas tubuh, melawan infeksi dan seterusnya. Dan bagaimana caranya kurang lebih adalah ini asam retinoat kan ya, vitamin A. Maka dari naive T cell dan atau B cell, maka ini membantu untuk diferensiasi menjadi sel-sel T helper cells atau macrophage yang kemudian bisa berperan untuk di sini adalah ini yang gastric associated lymphoid tissues. Jadi kurang lebih adalah ini membantu meningkatkan imunitas di saluran pencernaan. Sedangkan yang di sini adalah membantu imunitas di saluran pernafasan. Ini mucosal kan ya. Nah, dua-duanya itu dibantu dengan vitamin A karena asam retinoat dan yang lainnya kan. Sedangkan yang lainnya ada vitamin D di sini pun sangat berperan di sistem imunitas, melawan infeksi bakteri, dan kemudian ini penting juga menjaga keseimbangan inflamasi tadi itu, serta vitamin B kompleks kan itu. Ini berperan untuk homeostasis energi dan seterusnya. Di sini juga membantu berperan di sel darah merah dan limfosit kan itu kan ya. Dan bagaimana itu membantu atau berperan di immune sistemnya kan itu kan ya. Karena tadi kita ingat macrophage monocyte yang kemudian harus melakukan perlawanan karena teraktivasi oleh patogen sebagai contoh di sini, maka di sini akan mengaktifkan vitamin D reseptor itu meningkat sehingga dia akan berusaha mendapatkan vitamin D berlebih untuk mempersiapkan perlawanan kan itu. Jadi imunitasnya itu jelas direct di sini. Ini untuk yang tadi itu, ini yang
monocyte, macrophage, dan dendritic cells yang natif tadi itu. Sedangkan dan ini pun bisa berimbas kepada adaptive immune system. Okay. Yang lainnya, jadi zinc ini penting untuk meregulasi DNA dan sintesis protein serta bersifat antioksidan juga, dan juga kembali lagi tadi asam lemak omega 3 EPA dan DHA yang luar biasa terkenalnya. Ini penting sekali untuk menjaga fluiditas, mencegah inflamasi berlebih dan membantu proses penyembuhan. Mencegah inflamasi berlebih, kenapa? Karena kalau kita ingat kembali jalur metabolisme omega 3 EPA ini dari linolenat kan ya, itu adalah membentuk EPA dan kemudian DHA, dan ini adalah menghasilkan nantinya itu adalah prostaglandin yang lebih ke anti-inflamatori kan itu dibandingkan dengan omega 6 kan itu ya, linoleic acid kan ya, menjadi arakidonat, dan kemudian di sini akan menghasilkan prostaglandin I2. Pak Puspo, waktunya tinggal sedikit lagi. Oh baik Pak. Ya. Sehingga ini tadi itu omega 3 membantu untuk inflamasi. Dan tadi bahkan di sini penting sekali inflamasi itu dijaga supaya tidak berlebih. Kenapa? Karena bisa merusak berbagai macam jaringan dan organ failure, dan juga di sini infeksi yang berlebih, dan ini semuanya itu disarankan untuk pemberian EPA dan DHA yang baik untuk mencegah kerusakan ini. Ini kerusakan karena infeksi yang berlebih tadi. Yang lainnya apa? Yang lainnya membantu untuk mencegah inflamasi berlebih karena si saluran pencernaan banyak sekali patogen kan itu, kurang lebih seperti ini. Baik, jadi key point anjuran konsumsinya seperti apa? Kalau dihitung itu yang diminta adalah dianjurkan 1.750 mg per minggu, dan itu bagaimana caranya? Well, 2 atau 3 kali porsi makan sardennya. Sebagai contoh tadi hitungannya adalah sarden seminggu itu udah mencukupi kan gitu. Dan kemudian anjuran lainnya adalah divariasikan kan gitu, konsumsi ikan dan seafood yang lainnya untuk melengkapi kebutuhannya. Oke, tadi seperti saya senang sekali karena Pak Mahfud mengatakan bahwa seaweed, sargassum ya, rumput laut ini ada di Indonesia itu pun dianggap sebagai ikan kan gitu ya, dan saya bayangkan itu dipromosikan untuk konsumsinya. Dan di sini ini penelitian yang kami lakukan, mahasiswa bimbingan kami itu adalah melihat bahwa rumput laut yang ada di kita itu bisa membantu untuk satu menyumbang kapasitas antioksidan, dan yang kedua adalah kemudian yang kedua adalah menurunkan, Anda lihat semuanya menurunkan inflamasi tadi itu, sehingga rumput laut pun bisa membantu untuk imunitasnya tadi itu dan inflamasi. Oke, baik. Jadi kesimpulannya terakhir, jadi kita tingkatkan konsumsi ikan itu sangat mendukung perkembangan otak pada usia dini, dan kemudian sudah terlihat meningkatkan faktor yang membantu untuk berkontribusi terhadap IQ tinggi, serta lebih lanjut lagi itu adalah melindungi penyakit kerusakan saraf lainnya pada usia lanjut kan itu. Yang kedua adalah konsumsi ikan yang mengandung makro dan mikronutrisinya juga itu berperan penting menjaga sistem imunitas bekerja dengan optimal, yaitu tadi itu menjaga balance antara imun sistem dengan inflamasi yang harus seimbang kan gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah nutrisi ikan ini apa saja, maka tadi itu ada protein yang komplit, asam aminonya, asam lemak omega 3-nya, EPA, DHA, dan vitamin A yang lain serta ada mineral. Mohon maaf sekali Bu Moderator, terima kasih banyak